terkait dengan Capex yang dianggarkan selama tahun 2025 ini seperti apa? Lalu juga mungkin digunakan untuk apa saja ke depannya, Pak Erwin? Oke, jadi Bu, total Capex yang kami perlukan saat ini Bu ya, itu mungkin range-nya Bu, ini untuk periode 2025 sampai 2027. Di 2025, 2026, 2027, targetnya Capex itu antara 200 sampai 300 juta dolar Bu Sinta. Dan peruntukannya itu sebagian besar yang pertama untuk membangun infrastruktur penambangan emas bawah tanah Bu yang ada di Palu dengan kandungan emas yang luar biasa Bu, 4,9 gram per ton. Ini sudah berdasarkan standar JORC Bu ya, Joint Ore Reserve Committee dari Australia. Targetnya akan mulai beroperasi tambang emas bawah tanah kami di Palu itu di akhir 2027 Bu. Itu yang pertama peruntukannya Bu. Peruntukan yang kedua dari pendanaan atau Capex ini Bu, itu untuk melakukan pemboran untuk menambah jumlah cadangan biji tembaga kami Bu, atau koper yang ada di Gorontalo. Jadi kita akan melakukan pemboran demi meningkatkan jumlah cadangan tembaga yang ada di Gorontalo. Dan yang ketiga adalah juga untuk melakukan pemboran untuk meningkatkan jumlah cadangan emas di 2 proyek kami lainnya Bu, yaitu yang ada di Aceh. Itu namanya proyeknya di kota Linge di Aceh. Yang kedua di Banten Bu. Itu di nama proyeknya Proyek Kerta Bu. Adanya di Banten. Itu juga emas Bu. Baik, lalu kalau tadi Anda menyampaikan Capex ini akan digunakan untuk tadi Anda sampaikan begitu ya. Tapi apakah ada rencana-rencana lain dari perseroan untuk di tahun 2025 ini? Sementara ini Bu, di 2025 ini harapan kami tentunya dapat mencapai pertumbuhan produksi yang cukup fantastis tadi Bu ya. Di atas 75.000 troy ounce emas. Ini pun angkanya yang saya sampaikan ke Bu Sinta sudah konservatif. Karena targetnya rencananya kami harus melampaui target produksi tersebut Bu. Artinya harus di atas 75.000 troy ounce Bu. Itu targetnya di 2025 dan dengan harga emas yang terus mengalami peningkatan tentunya dampaknya akan sangat positif terhadap kinerja keuangan kami Bu Sinta. Baik, terakhir Pak Herwin, kalau tadi Anda menyampaikan bahwa untuk di sepanjang tahun 2025, bahkan mungkin di akhir tahun 2025 akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tapi apakah di sepanjang tahun ini ada peluang juga atau ada potensi juga bagi emas mengalami penurunan harga di tengah mungkin kalau kita lihat bersama-sama kita masih menantikan ya kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dikeluarkan oleh Trump. Dan tentunya mungkin ini akan mempengaruhi kepada pelemahan harga emas atau seperti apa? Betul. Kalau saya perhatikan Bu Sinta, terus terang saja dalam 6 bulan terakhir ini, mungkin dalam 1-2 hari bisa turun emasnya. Tapi turunnya itu tidak sebesar dari kenaikannya setelah 2 hari tersebut Bu. Jadi saya perhatikan kadang-kadang 1 atau 2 hari turun hanya berapa ribu rupiah saja per gramnya Bu Sinta. Tapi pada waktu mengalami kenaikan setelah 2 hari turun itu kenaikannya bisa belasan ribu rupiah per gramnya Bu. Jadi kalau saya perhatikan mungkin dalam hariannya Ibu bisa melihat volatilitas naik turunnya harga emas Bu. Tapi untuk jangka waktu setiap kuartal maupun tahunan terus mengalami peningkatan Bu. Baik, kita sama-sama akan menantikan dan juga melihat ya akan seperti apa harga emas ini, apakah sesuai apa yang diproyeksikan oleh Goldman Sachs bahwa akhir tahun akan mencapai 3.000 US dollar per troy ounce atau mungkin bahkan melebihi ya Pak ya dari 3.000, yang jelas permintaan sampai dengan saat ini masih terus meningkat ya Pak ya. Betul.